Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat semua ya. Kali ini kita akan belajar tema 6 cita-citaku, subtema 2 hebatnya cita-citaku, pembelajaran 1 sampai 3. Hebatnya cita-citaku. Coba kalian amati gambar di bawah ini. Ahmad begitu senang saat melihat pesawat tempur. Ia bercita-cita ingin menjadi pilot pesawat tempur. Ia ingin menjaga tanah air dari serangan musuh lewat udara. Cita-cita Ahmad sungguh hebat. Bagaimana dengan cita-cita kalian? Kalian tentu memiliki cita-cita yang hebat juga, bukan? Setiap orang memiliki cita-cita yang baik. Tidak ada cita-cita yang tidak hebat. Oleh karenanya, teruslah berusaha meraih cita-citamu. Adakah di antara kalian yang ingin menjadi dokter? Seperti seorang di bawah ini. Nah, sebelum itu, marilah kita buka buku paket tema 6 halaman 65 hingga 66. Bacalah puisi berikut ini di dalam hati. Perhatikanlah bagian-bagian di dalam puisi dengan seksama. Apakah judul puisi tersebut? Judul puisi tersebut adalah Cita-citaku, yang ditunjukkan pada baris pertama bagian atas sendiri yang tulisan tebal. Selanjutnya, siapakah yang membuat puisi tersebut? Puisi tersebut ditulis oleh M. Ridwan Hafidz yang ditunjukkan pada tulisan di bawah judul. Bercerita tentang apakah puisi tersebut? Jika kita ingin tahu apa isi puisi ini, tentang apa yang dibahas dalam puisi ini, kita dapat membaca pada bagian bait puisi. Bait puisi pada puisi cita-citaku ini terdiri dari 8 baris. Bercerita tentang apakah puisi tersebut? Nah, puisi cita-citaku bercerita tentang cita-cita penulis yang ingin menjadi dokter dan belajar dengan sungguh-sungguh untuk menggapainya. Selain dokter dan juga pilot, ada beberapa profesi yang menunjukkan bahwa profesi itu hebat, yaitu profesi pekerja seni. Pekerja seni adalah orang yang memiliki bakat dan kemampuan tertentu yang bekerja di berbagai bidang kesenian. Para pekerja seni bekerja untuk membuat orang lain merasa senang dan makin menghargai keindahan yang ada di sekitarnya. Contohnya, pekerja seni ada seorang pelukis seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping, gambar pertama ini. Kemudian, ada sutradara, ada seorang penari, sepasang penari, dan juga ada pesulap. Nah, keempat profesi ini, keempat-empatnya merupakan profesi pekerja seni. Apakah di antara kalian ada yang ingin menjadi pekerja seni? Ayo kita mengamati. Mari kita mengenal tari daerah sebagai budaya daerah di Indonesia. Apakah kalian menyukai seni tari? Ada banyak penari daerah yang telah berjasa bagi perkembangan seni di Indonesia dan memperkenalkan budaya Indonesia ke mancanegara. Seni tari sendiri merupakan salah satu bentuk seni yang ada dalam kehidupan masyarakat tradisional. Negara Indonesia
yang sangat kaya dengan keragaman seni budaya tentu memiliki seni tari yang banyak jumlahnya. Akan tetapi, jumlah itu akan terus berkurang apabila generasi muda tidak mengenalnya. Oleh karenanya, sangatlah penting untuk mengetahui tari-tari daerah Indonesia. Mari kita amati gambar pertama ini. Gambar pertama ini merupakan tari pendek dari Bali. Selanjutnya, tari yang kedua. Di sini ada tari piring dari Sumatera Barat. Yang ketiga, ada tari daerah, yaitu tari remo yang berasal dari Provinsi Jawa Timur. Kemudian, yang keempat, ada tari saman dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Mari kita membaca. Negara Indonesia memang kaya akan budaya dengan beragam masyarakat yang tinggal di dalamnya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ribuan pulau dan perairan laut yang luas. Dengan demikian, Indonesia memiliki potensi sumber daya dari makhluk hidup yang hidup dan berkembang di dalamnya. Nah, apa saja sih manfaat makhluk hidup di sekitar kita? Mari kita simak berikut ini. Makhluk hidup terdiri dari 3, ada tumbuhan, manusia, dan juga hewan. Nah, manfaat tumbuhan sendiri bagi lingkungan sekitarnya adalah untuk menyediakan oksigen dan menyerap karbon dioksida, mencegah terjadinya erosi dan tanah longsor, dan yang ketiga yaitu dimanfaatkan dalam proses fotosintesis. Selanjutnya, ada manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya. Yang pertama, yaitu menguraikan sisa makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara. Yang kedua, pada mata rantai makanan, hewan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam. Selanjutnya, baik hewan dan tumbuhan, keduanya mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Apa saja? Yang pertama, ada sumber bahan pangan. Yang kedua, sebagai bahan sandang atau pakaian. Yang ketiga, peralatan rumah tangga. Dan yang keempat, produk kesehatan. Mari kita membaca. Ada seorang tokoh yang berjasa sangat besar untuk Nusantara dan juga memiliki cita-cita yang besar untuk menggabungkan Nusantara. Tokoh tersebut bernama Patih Gajah Mada. Mari kita buka halaman 85. Pada halaman 85 ada bacaan tentang cita-cita besar Patih Gajah Mada. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Kemudian, berdasarkan teks bacaan yang sudah kalian baca, yaitu Patih Gajah Mada pada buku paket tema 6 halaman 5 tadi, lengkapilah tabel diagram berikut. Yang pertama, apakah arti dari nama Patih Gajah Mada? Yang selanjutnya kalian bisa menuliskan cita-cita apa yang diinginkan oleh Patih Gajah Mada. Dan yang ketiga, bagaimana perjalanan karir Patih Gajah Mada dalam mewujudkan cita-citanya. Selanjutnya, bagaimana sikap dan nilai yang dapat kita tiru, dapat kita teladani, dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran sebelumnya, kalian telah tahu ciri-ciri puisi juga bagian-bagian puisi. Bacalah puisi di bawah ini dengan seksama. Mahapatih Gajah Mada, karya D. Karitas. Wahai Mahapatih Gajah Mada, sejarah telah mengukir nama besarmu. Sejarah telah mengakui kepemimpinanmu. Sejarah telah mencatat keberanianmu. Mahapatih Gajah Mada tak akan hilang dari benak kami para pemuda bangsa. Kisah kepahlawananmu sangat pantang menyerahmu,
semangat pantang menyerahmu, dan usaha keras untuk mewujudkan cita-citamu. Mahapatih Gajah Mada, kami akan terus membangun bangsa ini. Kami akan terus menjaga persatuan dan kesatuan negara ini. Dan kami akan terus menghormatimu, pahlawan kami. Nah, dari puisi Mahapatih Gajah Mada ini, mari kita membuat puisi ulang yang berjudul sama. Bagaimana cara kita membuat puisi ulang ini? Pertama, salinlah puisi tersebut di buku tulismu terlebih dahulu menggunakan pensil. Kemudian, mari kita perhatikan baris pada kata-kata di bait pertama yang bagian Mahapatih Gajah Mada ini. Dan sampai dengan sejarah telah mencatat keberanianmu, mari kita amati terlebih dahulu. Perhatikan dengan baik-baik. Kemudian gantilah beberapa kata di setiap barisnya dengan menggunakan kata-katamu sendiri. Sebagai contoh seperti ini. Pada baris pertama, sebelumnya kan wahai Mahapatih Gajah Mada. Kata-kata pada baris tersebut dapat kita rubah menjadi Mahapatih Gajah Mada. Kata wahainya bisa kita hilangkan. Selanjutnya, baris kedua, yang kalimatnya sejarah telah mengukir nama besarmu, dapat kita rubah menjadi sejarah mengukir nama agungmu. Karena apa? Karena kata besar mempunyai arti yang sama dengan kata agung. Untuk selanjutnya, kalian dapat mengulang cara tadi. Yang pertama dengan memperhatikan kata-kata setiap barisnya. Selanjutnya, kita dapat merubah atau menghilangkan kata-kata yang digunakan sebelumnya. Kata yang ingin kita rubah, dapat kita rubah dengan kata yang mempunyai makna yang hampir sama. Seperti contohnya pada tabel berwarna biru di layar ini. Tadi kan kita belajar bagaimana cara membuat puisi baru dari puisi yang sudah ada. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat puisi yang benar-benar baru. Jadi puisi ini merupakan puisi ciptaan kita sendiri. Yang pertama, langkah-langkahnya yaitu kita dapat menentukan tema apa yang kita inginkan terlebih dahulu. Kemudian, kita dapat mencari informasi yang mendukung penulisan kita. Misal, kita ingin menulis puisi tentang seorang dokter. Jadi, kita harus mencari informasi terlebih dahulu. Bagaimana pekerjaan dokter? Apa keahlian yang harus dimiliki oleh dokter? Kita harus tahu informasi apa saja. Kemudian, yang ketiga, yaitu menulis segala hal yang ada di bayangan kita. Keempat, kita harus memilih kata atau diksi yang tepat sehingga dapat terdengar indah puisi yang kita buat. Yang kelima, menggunakan majas dan saja. Yang keenam, yaitu mencermati dan mengoreksi teks puisi. Usaha Patih Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara telah terwujud. Kita dapat tahu dari bacaan Patih Gajah Mada di halaman 85 tadi. Nah, meskipun wilayahnya tidak seluas yang ia cita-citakan, usaha mempersatukan wilayah dan masyarakat di dalamnya tentu bukan hal yang mudah. Oleh karenanya, bangsa Indonesia harus memelihara persatuan dan kesatuan dengan sungguh-sungguh. Salah satu caranya yaitu dengan kita dapat mengamati kehidupan masyarakat yang ada di sekitar kita. Seperti apakah mereka berasal dari daerah yang sama, apakah nenek moyangnya mereka berasal dari daerah yang sama, bagaimana dengan suku asal mereka, bagaimana juga dengan bahasa daerah yang biasanya mereka gunakan. Nah, mari kita mencari tahu keragaman suku dan budaya di lingkungan sekitar kita. Berikut tugas yang harus kita lakukan yaitu
Yang pertama, mari kita kumpulkan informasi dari 2 orang tetangga atau teman bermain kalian melalui wawancara singkat. Kemudian, carilah informasi tentang suku asal atau daerah asal mereka. Selanjutnya, kalian dapat mencari informasi dengan menanyakan hal-hal seperti di bawah ini. Yang pertama bisa kalian tanyakan namanya siapa, suku asal atau daerah asalnya di mana, kemudian bahasa daerah apa yang mereka gunakan, pakaian adat apa yang biasanya mereka gunakan, rumah adat yang bagaimana yang mereka gunakan, kebiasaan adat, kemudian bagaimana cara mereka bekerja sama, cara mereka menghadapi perbedaan, dan apakah manfaat yang diperoleh dari bekerja sama dengan orang yang berasal dari suku atau daerah yang berbeda. Nah, kalian dapat menggunakan tabel pada LKS tema 6 halaman 47 atau kalian dapat menggunakan bagan pada buku paket tema 6 halaman 90 untuk membantu kalian menyusun keterangan yang telah kalian ketahui. Kemudian, kalian dapat menyusun keterangan tersebut pada kertas folio. Yang tabel pada LKS tema 6 halaman 47, kalian dapat lihat di bagian kiri atas. Nah, itu adalah contoh tabel dari LKS tema 6 halaman 47. Sedangkan yang bawah adalah tabel atau bagan yang ada di buku paket tema 6 halaman 90. Kalian boleh milih salah satu. Yang mana yang menurut kalian lebih mudah atau mana yang menurut kalian lebih indah. Kalian biasa memilih. Kemudian, selanjutnya yaitu mari kita mengamati sumber daya alam yang ada di sekitar kita agar sumber daya alam dapat kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Perhatikan daerah di sekitar tempat tinggal kalian, amatilah beberapa sumber daya alam yang ada di sekitar kalian. Apakah manfaat dari tiap sumber daya alam tersebut? Catatlah sumber daya alam tersebut di buku tulis kalian dalam bentuk tabel seperti berikut. Nah, ini ada contoh satu, yaitu ada sumber daya alam air yang terdapat di sungai. Nah, manfaat dari air yang ada di sungai ini untuk mengairi sawah. Kan boleh menyebutkan sumber daya alam apapun itu, boleh sumber daya alam hayati ataupun non-hayati, boleh sumber daya alam yang dapat diperbarui atau sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap semangat belajar dan selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.